Abu Ishaq Ibrahim ibn Ja'far al-Muqtadir, lebih dikenal dengan gelar pemerintahannya Al-Muttaqi, adalah Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dari tahun 940 hingga 944. Ia adalah putra Al-Muqtadir, dengan selirnya yang bernama Khalub yang dikenal sebagai Zuhra, seorang Yunani. Kekhalifahan telah menjadi tidak begitu penting saat itu, sehingga ketika khalifah sebelumnya Al-Radi meninggal, Bajkam, Amir Al-Umara, puas dengan mengirim sekretarisnya ke Baghdad, yang mengumpulkan para pemimpin untuk memilih penggantinya. Pilihan jatuh pada saudara khalifah yang telah meninggal, Al-Muttaqi, yang memangku jabatan itu setelah beberapa hari jabatan itu kosong. Dan tindakan pertamanya adalah mengirim panji dan pakaian kehormatan kepada Bajkam, yang merupakan penegasan yang tidak perlu atas pangkatnya. Bajkam, sebelum kembali ke Wasit, tempat ia sekarang bertahta, pergi berburu dan menemui ajalnya di tangan sekelompok perampok Kurdi. Ibu kota kembali menjadi tempat anarki baru. Pada 3 Juli, Qurankij diangkat sebagai Amir Al-Umara oleh Khalifah Al-Muttaqi. Pada malam yang sama, Turk Takinak ditangkap dan ditenggelamkan. Qurankij memilih Abul Faraj ibn Abd al-Rahman al-Isfahani sebagai sekretarisnya, atau katib, dan meminta Ali ibn Isa ibn al-Jarrah serta saudaranya Abd al-Rahman untuk menjadi kepala administrasi, tetapi tanpa gelar wazir. Pengaturan ini tidak berlangsung lama. Namun dalam beberapa hari, saudara-saudara Banul Jarrah diberhentikan, dan Abu Ishaq Muhammad ibn Ahmad al-Karariti diangkat menjadi wazir. Ketika Al-Baridi telah mengumpulkan pasukan baru dan datang dari markasnya di Basra ke Wasit, Qurankij mengirim pasukannya sendiri di bawah komandan Dailamit lainnya, Ispahan, untuk menghadapi mereka. Mendengar berita mendekat pasukan Baridis, mereka meninggalkan Wasit dan mundur ke Basra. Sementara itu, mantan Amir Al-Umara, Muhammad ibn Raik, yang telah melarikan diri ke Suriah, diperkuat oleh masuknya komandan Turki yang meninggalkan Baghdad, dan menerima surat dari Al-Muttaqi yang mengundangnya untuk kembali ke ibu kota Abbasiyah. Ketika Qurankij menerima berita tentang pergerakan Ibn Raik ke Baghdad, ia memanggil kembali Ispahan dari Wasit, yang segera direbut oleh Baridis. Pada tanggal 22 Agustus, ia juga memecat Wazir Al-Karariti dan menggantikannya dengan Abu Ja'far Muhammad ibn Qasim Al-Karki. Ketika Ibn Raik mendekati Baghdad, Qurankij keluar kota dan menuju Ukbara. Kedua pasukan bertempur selama beberapa hari, tetapi Ibn Raik tidak dapat mengamankan kemenangan. Meskipun demikian, pada tanggal 23 Agustus, satu detasemen pasukan Ibn Raik di bawah pimpinan Ibn Muqatil memasuki Baghdad, diikuti 2 hari kemudian oleh sebagian besar pasukan Ibn Raik, dengan Qurankij menyusul di belakang sehari kemudian. Qurankij dan anak buahnya dilaporkan meremehkan lawan mereka, dan Ibn Raik sendiri dikatakan telah mempertimbangkan untuk kembali ke Suriah. Namun dalam pertempuran yang pecah di kota itu sendiri, beberapa anak buah Ibn Raik berhasil menyerang orang-orang Dailam dari belakang. Orang-orang Dailam panik dan diusir, karena mereka juga diserang oleh penduduk. Qurankij bersembunyi, dan kekuasaan Ibn Raik diamankan. Pada tanggal 22 September, Ibn Raik mengeksekusi orang-orang Dailam yang masih hidup, dan pada hari berikutnya, ia diangkat menjadi Amir Al-Umara. Qurankij ditemukan dan dipenjarakan di istana. Muhammad ibn Raik, Amir Al-Umara Khalifah, membujuk Khalifah untuk melarikan diri bersamanya ke Mosul. Al-Muttaqi disambut di sana oleh dinasti Hamdanid yang mengorganisasi sebuah kampanye untuk mengembalikannya ke ibu kota. Akan tetapi, tujuan mereka semata-mata egois. Mereka membunuh Ibn Raik, dan setelah menambahkan pemerintahan Suriahnya ke pemerintahan mereka sendiri, mengalihkan ambisi mereka ke Baghdad. Kepala suku Hamdanid, dengan gelar Nasir al-Daulah, maju ke Baghdad bersama Khalifah. Akan tetapi, betapapun berkuasanya para pemimpin Hamdanid di tengah-tengah saudara-saudara Arab mereka,
dan betapa gemilang kemenangan mereka atas orang-orang Yunani. Mereka menganggap memerintah di Baghdad merupakan hal yang berbeda, karena adanya tentara bayaran asing dan pasukan Turki yang terorganisasi dengan baik di kota itu. Maka, dalam waktu kurang dari setahun, para pemimpin Hamdanid harus kembali ke Mosul, karena seorang jenderal Turki bernama Tuzun memasuki Baghdad dengan kemenangan dan diberi penghormatan sebagai Amir al-Umara. Akan tetapi, tindakan hukum baru terhadap musuhnya memaksa Tuzun untuk meninggalkan ibu kota, dan selama ketidakhadirannya, sebuah konspirasi pecah yang membahayakan khalifah, dan memaksanya untuk kembali meminta bantuan kepada Pangeran Hamdanid. Pasukan yang dikirim sebagai tanggapan memungkinkannya untuk melarikan diri. Ia melarikan diri ke Mosul, dan setelah itu ke Nusaybin. Tak lama kemudian, perdamaian tercipta antara Tuzun dan para pemimpin Hamdanid. Al-Muttaqi menetap di Raqqa, sebagai pelarian di kota yang sering menjadi istana kebanggaan para leluhurnya yang termasyhur. Kemudian, Al-Muttaqi menyerahkan dirinya ke tangan Tuzun, yang bersumpah dengan sumpah yang paling suci, bahwa ia akan memberikan pelayanan yang benar dan setia. Namun, ia segera menggulingkannya dan membutakannya. Pada hari yang sama, Tuzun mengangkat sepupu mantan khalifah itu sebagai penggantinya, dengan gelar Al-Mustakfi.